Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum billah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi. Di sepanjang hari janganlah engkau melakukan sesuatu kecuali perkara yang dapat memberi manfaat bagi akhiratmu, atau sekurang-kurangnya melakukan perkara yang bermanfaat bagi kehidupanmu di dunia ini yang engkau tidak dapat lari daripadanya, dan engkau berhajat kepada menggunakan manfaat dunia itu untuk mencari pahala akhirat. Ini masih kita membicarakan tentang waktu antara subuh dan zuhur. Jadi kalau kita ada awal menuntut ilmu, ada awal juga full menuntut ilmu sampai zuhur, ada awal juga kita berpikir sampai zuhur, ada awal juga kita itu sembahyang macam-macam sembahyang sampai zuhur. Ya sudah hanya kita tidak awal, paling tidak kita mengisi waktu antara subuh dan zuhur itu dengan perkara-perkara yang bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia, dan itu kalau diniatkan untuk akhirat. Kayak berdagang itu kalau ini ibadah dengan kebaikan niat. Jadi orang berdagang ke pasar ini pahala, artinya bernilai ibadah. Berumah bernilai ibadah, menuri bernilai ibadah dengan kebaikan niat, dengan kebagusan niat. Karena itu ulama-ulama kita melajari niat berusaha. Bagaimana sekira berusaha itu yang secara zahirnya itu dunia, tapi dengan kita bagus dalam melaksanakan usaha itu, sehingga kita seakan-akan kita beribadah itu. Artinya pahalanya itu ada berbeda dengan orang yang di masjid beribadah, berzikir. Kita di pasar aja, kita di panurihan, kita di perumahan, tapi kita dapat pahala dari apa yang kita lalui. Inilah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Mengkata kayak ini banyak waktu yang terbuang kita, banyak waktu yang sia-sia. Orang seharian di pasar, mengkada bernilai ibadah, mengkada di jalan, mengkada di jalannya bernilai ibadah, maka banyak waktu yang terbuang sia-sia. Orang di perumahan kan setengah harianan, mengkada di jalannya untuk menjadikan kita pergi ke perumahan, ke pemulihan itu menjadi satu ibadah, maka kita ini membuang umur yang begitu berharga, yang merupakan modal satu-satunya saja kita untuk mencapai kebahagiaan yang abadi di akhirat. Hadirin-hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagian ulama mengajarkan kepada kita bagaimana cara berusaha itu sekira menjadi bernilai ibadah. Karena
pedagang atau pengusaha yang benar dalam melaksanakan usahanya itu akan dihalau bersama para nabi di padang mahsyar. Pedagang mengembang dihalau bersama para nabi di padang mahsyar. Dikatakan ada 9 adab berusaha. Bila kita beradab dalam berusaha dan kita mengamalkan 9 macam adab ini, maka usaha kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, husnul niyah, bagus niatnya. Innamal a'malu binniyat, hanya saja amal itu dengan niat. Allah Ta'ala itu ada memandang rupa, ada memandang zahir zahir, tapi Allah pandang apa? Hati dan niat kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah Ta'ala akan memandang kepada jasmani kalian. Wala ila suwarikum, Allah akan memandang kepada rupa kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum, tapi Allah memandang kepada hati dan niat kalian. Jadi berusaha niat membanding. Kayak apa contoh niat yang baik berusaha kita? Ayyan wiyal istighfar wa infaqal riyad wa amalal bir, bahwa dia berniat itu untuk menjaga diri dari yang syubhat dan haram, menjaga dirinya, menjaga keluarganya dari memakan syubhat, apalagi haram. Aku mencari ini berdagang ke pasar, berumah, menuri. Saya kira aku memberi makan keluargaku dengan harta halal, harta halal. Jadi yang niat berusaha itu untuk apa? Menjaga diri dari yang haram dan yang syubhat. Wa infaqal riyal, dan berusaha itu berniat untuk menafkahi keluarga. Karena orang yang menafkahi keluarganya itu apa yang dia berikan kepada keluarganya itu bernilai sedekah. Bahkan itu seafdal sedekah. Jadi Rasulullah, kita bersedekah kepada fakir miskin, kita bersedekah kepada jiran tetangga, kita memberikan makan kepada istri kita, anak kita, nah itu bernilai sedekah. Cuma yang paling afdal adalah apa yang kita berikan kepada istri dan anak-anak kita. La lijam'il mal wa tafakhur wa takatsur, jangan sampai kita berniat mencari itu untuk semata-mata mengumpulkan harta. Jangan sampai kita berniat mencari itu untuk tafakhur, berbangga-bangga, bagak di kita. Aku mencari segera sugih, nyaman aku bisi motor harap, nyaman aku bisi kendaraan yang mewah, nyaman aku bisi rumah genang. Ngarnya tafakhur. Allah adalah tujuh hamba-hambanya yang bersifat membanggakan diri, membanggakan harta.
ada sedikit beda lawan tahaddud bin ni'mah. Kalau tahaddud bin ni'mah itu bagian daripada syukur. Orang sugih nukar kendaraan, nukar motor haram, nukar motor nang mewah. Itu bila niatnya hendak berharap atas orang, beragam lawan di orang atau haram itu. Tapi bila niatnya untuk menampakkan nikmat Allah yang ada pada dia, itu berpahala. Dalam sebuah riwayat, innallaha yuhibbu an yura atharu ni'amihi 'ala 'abdihi. Allah Ta'ala suka bahwa dilihat athar nikmatnya atas hambanya. Kita memberi orang pakaian, baju, tapi misalnya, lalu apa yang kita berikan kepada orang itu dipakai oleh minyak itu, kita melihat ujar kita apa? Asa berpahala memberi baju ke orang itu dipakainya terus. Gembira kita melihat pemberian kita ini dipakainya terus. Nah, Allah Ta'ala pun senang apabila kita diberi nikmat olehnya, lalu apa yang dia beri itu kita nampakkan. Nah, disinilah guru-guru kita nang bermotor harap, nang berumah harap, berbaju harap, di situ andapnya orang. Namun ujar guru itu ada alamatnya kada pemalas, kada bakhil dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan itu kada menjadi hijabinya, kada menjadi dindingnya dengan Allah. Artinya kemewahan yang diberikan Allah kepada dia dan dia nampakkan itu kadang membuatnya sombong, kadang menjadikan dia lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini kadang menjadi orang yang bakhil, pemalas dengan nikmat, dengan anugerah yang Allah berikan kepadanya. Jadi ada tandanya itu. Pada kawa kita mengaku-ngaku bahwa aku ni bermotor, aku ni berbaju harat, aku ni berpakaian mewah, berkendaraan mewah, aku ni hendak menampakkan nikmat Allah lawan diaku. Tapi kenyataannya kita jadi orang yang pemalar. Kenyataannya kita menjadi orang yang cinta dunia, lalai daripada mengingat Allah. Nah, ini kada pas niatnya lawan kenyataannya. Itu yang pertama, bagusakan niat mencari. Saya kira apa yang kita kerjakan, walaupun secara zahirnya kita mengapung dunia, mencari dunia, tapi itu bernilai ibadah. Yang kedua, alla yamna'ahu sawqud dunya anis sawqil akhirah. Allah yamna'ahu, bahwa tidak mencegah akan dia suqud dunya anis suqil akhirah, pasar dunia itu daripada pasar akhirat. Kan kita bercari ke pasar tuh, berdagang, berusaha di pasar atau di penurihan kan. Nah, usaha-usaha dunia itu usaha-usaha itu disebut pasar dunia. Nah, bila kita hendak usaha kita jadi ibadah, jangan sampai suqud dunia, pasar dunia itu mencegah kita anis suqil akhirah, daripada pasar akhirat. Apa yang dimaksud dengan pasar akhirat? Al-muradu bihi al-masajid wa majalisul ilm. Pasar akhirat itu adalah masjid dan majelis ilmu. Masjid dan majelis ilmu. Jadi orang yang berusaha dan tidak dilalaikan oleh usahanya,
ketika dengar orang azan tinggalkannya usahanya itu pergi ke masjid sembahyang berjamaah, terutama bagi lelakian sembahyangnya berjamaah. Bila waktu-waktu menuntut ilmu tulak ke majelis ilmu ini. Nah itu orang nang bujur-bujur artinya mengutamakan Allah dan Rasul. Ketika ada suara azan ini kan panggilan Allah nih untuk sembahyang berjamaah, tinggalkannya. Ketika waktu sibuk dengan dunia nih berbenturan dengan majelis ilmu, nang mana di majelis itu diajarkan sunnah Rasulullah, tinggalkannya. Ini kada kita ini bila sibuk dunia lalu kada ingat lagi di majelis ilmu, kada ingat lagi di sembahyang berjamaah. Yang ketiga, alla yatruka dzikrallah fil aswaq, bahwa tidak dia tinggalkan mengingat Allah ketika di pasar itu. Ketika kita masuk pasar saja sudah diajari Rasulullah agar kita membaca doa ketika masuk pasar. Rasulullah ada mengajarkan kita satu zikir ketika kita masuk pasar. Zikirnya apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, kita baca itu sekali. Setiap kali kita memasuki pasar, Allah beri kita 1 juta kebajikan. Nah, itu dari Nabi sudah diingatkan bahwa ketika di pasar itu agar kita selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ketika di pasar itu kita bujur-bujur lalai, bujur-bujur kada ingat dengan Allah. Karena pasar itu merupakan tempat yang paling jahat di permukaan bumi. Dikatakan dalam sebuah riwayat bahwa syarrul biqa fil ardi, sepaling jahat tempat di permukaan bumi adalah pasar-pasar. Wa khairul biqa fil ard al masajid, sepaling baik tempat di permukaan bumi adalah masjid. Nah, jadi di pasar itu adalah paling jahat tempat di permukaan bumi. Karena di pasar itu kumpulan orang yang lalai lawan Tuhan. Di pasar itu banyak orang yang curang, banyak orang yang berbuat maksiat, banyak orang yang membuka aurat. Kumpulannya kalau di pasar tuh ikhtilatur rijal bin nisa, bercampurnya laki-laki bini-bini di pasar juga tuh. Jadi wajar saja Nabi mengingatkan kita agar apa, di pasar itu kita berusaha jangan sampai melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidaknya dengan kita ingat Allah, kita ada takutan tuh lawan Allah. Ibarat kita hendak maksiat, tak kurang-kurang juga maksiatnya. Ibarat kita belum bujur-bujur takutan lagi lawan Allah, tapi paling tidak tak kurang juga maksiatnya daripada orang yang lalai bujur-bujur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi yang ketiga, yang kedua adabnya apa? Yang ketiga adab daripada kita berusaha itu alla yatruka dzikrallah fil aswaq. Jangan sampai kita meninggalkan mengingat Allah ketika di pasar itu. Ada kawa paling tidak jangan lalai seharian pol. Ma la yuf'alu kulluh la yutraku kulluh. Nang kada kawa digawi keseluruhannya kada ditinggalkan beretaannya.
Ada kawa kita seharian mengingat Allah. Siapa kita kawa? Jangan lalai bujur-bujur lawan Tuhan. Ya paling tidak ketika kita masuk pasar tadi kita mengamalkan yang diajarkan Rasulullah, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu sekali dibaca dapat 1 juta kebajikan. Yang keempat, alla yakuna syadidal hirsi 'ala tijarah bi ayyakuna awwala man dakhala as-suq wa akhira man kharaja minhu. Yang keempat, bahwa janganlah dia menjadi orang yang bersengatan rakus dalam berusahaan itu. Bi ayyakuna awwala man dakhala as-suq, dengan bahwa dia awal orang yang masuk ke pasar, wa akhira man kharaja minhu, dan paampihan orang yang keluar dari pasar. Bujur-bujur di belenggu dunia itu. Ke pasar panyungsungnya, bulik pandudiannya. Ke pasar pamulaan, bulik pandudian. Biar subuh aja sudah ke pasar sih. Orang belum tuntung lagi bewirit di masjid, di langgarnya sudah di pasar bisa simpun barang, mau urak barang. Orang nang arti sudah mengaji di masjid, hendak maghrib, inya belum aja masih bisa simpun hendak tutup. Orang-orang nang bujur-bujur terbelenggu dengan cinta dunia. Yang kelima, yansahal muslimin, bahwa dia menghendaki kebaikan akan kaum muslimin. Arti nasihat itu menghendaki kebaikan. Menghendaki kebaikan. Ini ada hendak menipu orang muslimin dalam usahanya. Karena apa? Karena siapa menipu umat Rasulullah, hakikatnya dia menipu Rasulullah. Man ghasyana falaysa minna. Barang siapa menipu kami, maka bukan golongan kami. Kayak apa aja siapa menipu kami? Ini nang berkata kami ini apa Rasulullah? Nang berkata kami ini apa Rasulullah? Man ghasyana, barang siapa menipu kami. Arti kami ini apa? Rasulullah dan umatnya. Arti kami ini artinya Rasulullah dan umat. Kenapa Nabi mengatakan kami? Artinya aku dan umatku. Nah, itulah rahasianya bahwa ketika ada satu orang umat Rasulullah disakiti, ketika ada umat Rasulullah dizalimi, ketika ada umat Rasulullah diganggu, ditipu hak-haknya, maka yang tersakiti itu adalah Rasulullah. Karena dalam Al-Quran Allah mensifatkan baginda Nabi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum. Menyusahkan atas Nabi apa-apa yang menyusahkan kalian. Karena Nabi itu bil mu'minina raufur rahim, dengan orang beriman sangat kasih dan sangat sayang. Ketika kita sangat menyayangi anak kita, ada orang menyakiti anak kita, sama dengan menyakiti kita. Ada orang memukul anak kita, sama dengan memukul kita. Nah, seperti itulah Rasulullah. Rasulullah itu sangat sayang dengan umat. Nabi itu sangat cinta dengan umat. Bahkan kecintaan Nabi terhadap umat itu melebihi sayangnya si umat kepada diri mereka sendiri.
Kalau kita sayang kepada anak, kalau kita sayang kepada orang tua, kalau kita sayang kepada guru, itu belum murni sayang kita. Karena apa? Kasih sayang kita kepada guru, kepada murid, kepada orang tua, kepada anak, itu karena ada manfaat yang kembali kepada kita. Kita sebagai orang tua sayang kepada pada anak-anak kita karena ada manfaat yang kembali lawan kita. Karena ada manfaat yang kembali kepada kita. Karena itu beda kalau ada anak nang bakti lawan anak durhaka. Pasti kita sayang lawan anak nang bakti itu. Seorang guru sayang kepada murid, ada manfaat nang kembali kepada si guru. Karena muridnya berkhidmat kepada si guru, karena muridnya itu mengabdi kepada guru, membantu lawan guru. Lalu si guru ini sayang kepada muridnya. Murid sayang lawan guru karena ada manfaat yang kembali kepada si murid. Karena guruku melajari aku, guruku mendidik aku. Nah, yang intinya sebenarnya kasih sayang kita kepada orang lain itu hakikatnya adalah karena kita sayang lawan diri kita sendiri. Karena kita sayang lawan diri sebenarnya. Karena itu kalau misalnya kita sayang lawan guru aja misalnya. Itu sebenarnya bukan sayang lawan guru murni. Tapi yang sebenarnya kita sayang lawan diri kita. Kenapa kita sayang lawan guru? Karena ada manfaat dari guru yang kembali kepada kita. Tapi ketika ada lagi manfaat yang kita ambil dari si guru, atau misalnya ada kelakuan guru yang ada pas di hati kita, yang ada sesuai lawan pikiran kita, yang ada sesuai lawan kehendak kita, apa ubah lalu cinta tuh. Bahkan cinta itu bisa berubah jadi benci. Nah, asal cinta lawan sidin, asal menghormati sidin, bisa jadi benci lawan sidin, bisa jadi musuh lawan sidin. Itulah cinta karena ada kepentingan diri. Kalau Rasulullah cinta lawan kita, kadada sama sekali manfaat nang kembali lawan Rasulullah. Rasulullah cinta lawan umat itu bujur-bujur cinta nang murni. Kadada manfaat nang kembali sagan Rasulullah. Kita bersalawat memintakan rahmat untuk Rasulullah. Kita hari ini membaca dalail kan. Kita memintakan salawat sekira rahmat Allah tercurah sagan baginda Nabi. Nabi itu perlukah salawat kita? Nabi itu perlukah bacaan dalail kita? Kita meminta akan rahmat Allah sagan baginda Nabi. Sementara baginda Nabi itu adalah ainur rahmah, hakikat daripada rahmat Allah. Nah, apalagi orang yang merupakan hakikat rahmat, dimintakan rahmatlah. Ujar Abul Abbas Al-Mursi, al-anbiya khuliqu minar rahmah, wa nabiyyuna huwa ainur rahmah. Dalam kitab Tabaqatul Kubra. Seluruh nabi dicipta daripada percikan rahmat Tuhan. Wa nabiyuna, sedangkan nabi kita huwa ainur rahmah. Beliau adalah hakikat daripada rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, orang yang menjadi hakikat rahmat Tuhan diminta akan rahmat. Orang ini lautan sudah nah ditumpahi banyu aqua. Sekira menambahi aja. Nah, apa lautan? Bahkan banyunya aja diambil daripada lautan situ. Hendak menambahi banyu laut. Sementara mencibuk banyu dari laut situ juga. Nejak menambahi akan banyu laut. Banyunya dari lautan situ juga. Kita kau beramal berkat Rasulullah. Kita kau baca salawat berkat Rasulullah.
Lalu kita membaca salawat niat sekira menambahi kemuliaan Rasulullah. Jauh benar nih. Jauh benar. Artinya begitu sayangnya Rasulullah nih lawan umat, sampai-sampai kadada manfaat nang kembali lawan sidin denah. Dari umat lawan sidin kadada sedikit pun Nabi kadada manfaat, kadada mengambil manfaat daripada kita. Cinta sidin bujur-bujur tulus lawan umat nih. Bida lawan cinta kita lawan orang bida. Nah lalu begitu sayangnya Nabi lawan umat tadi, kalau ada satu orang umat Rasulullah disakiti, dizalimi, ditipu, ancamannya apa? Man ghasyana falaysa minna. Siapa menipu kami, maka bukan golongan kami, bukan bagian dari kami. Itu ancamannya itu. Kada diakui Nabi sebagai umat. Kada diakui Nabi sebagai umat. Kayak apa hendak mengharapkan syafaat baginda Nabi hari kiamat. Kayak apa hendak mengharapkan bantuan Nabi hari kiamat. Sementara dia menipu, menyakiti, menzalimi umat Rasulullah waktu di dunia. Di akhirat kaina, amun di dunia nih kada dilurusakan, dibirisakan, di akhirat kaina baurusan lawan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, ayyajtaniba muamalata man aktsaru malihi haram. Ayyajtaniba, bahwa dia menjauhi muamalataman, akan bermuamalah dengan orang aktsaru malihi haramun, yang kebanyakan hartanya dari nang haram. Misalnya orang ini ada gawiannya berjudi, ada gawiannya itu berdagang, tapi kebanyakan hasil hartanya daripada berjudi itu. Kita hindari bermuamalah, berhubungan usaha lawan orang itu. Kita hindari. Kullu lahmin nabata min suhtin pannar aulabi. Daging nang tumbuh dari nang haram itu neraka. Kita beri makannya anak, bini, keluarga dari harta haram, kasihan inya. Karena kita itu sudah menyiapkan mereka untuk dibakar oleh api neraka. Sayang lawan anak, tak cucu apa, karena kuri kapi aja, karena ubat nyamuk aja, liwar abutnya. Tapi ketika beri makani harta haram lawan anak, ada dah abut. Maka itu nang cagaran membuat inya dibakar oleh api neraka. Yang ketujuh, ayyuraqiba jami'a muamalatih, bahwa dia mengintai seluruh muamalahnya. Seluruh usahanya itu bujur-bujur diintai, artinya diperiksa apakah ada tak ambil hak orang, apakah ada tak langgar syariat Rasulullah. Itu maka bila ada tak langgar syariat Nabi, kada sesuai lawan yang diajarkan Nabi, perbaiki, tobat kepada Allah. Kalau ada hak-hak orang yang kita ambil dalam usaha kita nih, ada orang-orang yang kita rugiakan, kita ambil haknya. Nah, tampulu umur masih ada, tampulu kita masih hidup di dunia, birisakan itu. Kaina mun sudah mati di akhirat kada payu lagi harta, kada payu lagi duit, karena di akhirat itu urusan pahala aja lagi. Pahala kita cagaran diambilnya,
Padahal nang diambil waktu di dunia kada berapa ratus ribu, kada berapa juta. Tapi karena kita kada membirisakan, ketika di akhirat pahala kita diambilnya. Kalau habis sudah pahala kita diambilnya, maka dosa-dosa inya cagaran disandangakan lawan kita. Kita menyandang dosa-dosanya, pun pahala kita sudah habis diambilnya, masih banyak hak-hak inya lawan kita, dosanya kita menyandangnya. Yang kedelapan, ayya'lama ahkamal kasbi, bahwa dia mengetahui hukum-hukum berusaha. Harusnya itu bila hendak berdagang, kita pelajari kayak apa hukum dagang sesuai syariatnya Rasulullah. Dalam kitab Al-Minahus Saniyah, syarah Wasiat Matbuliyah karangan Syekh Abdul Wahab Sya'rani, dikatakan bahwa di antara anugerah Allah kepada umat Rasulullah, apapun, profesi apapun nang kita gawi, nang kita kerjakan, bila itu sesuai dengan nang diajarkan Rasulullah, itu bisa menyampaikan kita kepada makrifat dengan Allah. Bisa menyampaikan kita untuk menjadi waliullah, kekasih Allah. Seorang pedagang hendak jadi wali, kada perlu berampih berdagang. Hendak menjadi kekasih Allah, kada perlu berampih jadi pedagang. Kalau aku hendak jadi kekasih Allah, hendak jadi wali, aku ampih berdagang, aku di kamar aja belukup. Ada perlu itu. Bila ini dalam berusaha itu sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah, sesuai dengan yang diajarkan baginda Nabi, niatnya dibagusakannya, anda deh ya kalau kemudian apa lagi, dunia ini kada menghalanginya daripada akhirat, tetap semua yang berjemaah, tetap hadir ke majelis ilmu kan? Waktu nang berusaha tuinya selalu ingat Allah, ingat hukum-hukum Allah, ini kada boleh dijauhinya kan? Ini nak boleh digawinya, tarusakannya. Kawa inya menggawin apa ada adab waktu berusaha toh, maka orang itu akan menjadi kekasih Allah, waliyun min auliyaillah. Nah, yang kesembilan, ayyataqida anna rizqa minallah la minal kasbi, bahwa dia mengetikadkan anna rizqa minallah la minal kasbi, bahwa rezeki itu dari Allah, bukan dari usahanya. Nah, ini yang penting nih, saya kira kita jangan syirik. Saya kira kita jangan jatuh kepada syirik. Dia punya itikad bahwa rezeki itu Allah yang memberi. Rezeki itu Allah yang mendatangkan. Bukan usaha. Usaha cuma sebab. Usaha cuma sebab, tapi Allah yang menjadikan sebab. Allah yang menciptakan sebab. Banyak orang yang berusaha tapi kada sinsugihan. Tapi banyak orang yang kada berusaha, rezekinya datang melimpah. Alahan pada nang berusaha, alahan pada nang berdagang. Karena di situ Allah nak menunjukkan bahwa ya Allah, aku nang memberi rezeki, bukan usaha nang mendatangkan rezeki. Tapi kita ini sudah diandak Tuhan masing-masing. Ada nang diandak Tuhan di makam asbab, berusaha. Ada diandak Tuhan di makam tajrid, ada berusahaannya di rumah aja. Tapi kedua-duanya mesti punya etikad bahwa nang mendatangkan rezeki itu Allah, bukan usaha, bukan juga kesalihan inya. Bagi nang di rumah, aku nih duit di tangan karena aku beramal pang, karena aku beribadat pang, karena aku berilmu pang. Nah itu tetap salah juga. Nah jadi baik nang di makam asbab atau di makam tajrid, sama-sama punya etikad.
bahwa Allah yang mendatangkan rezeki. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ada ba'dul fudhala mengajarkan kepada kita, Sakira dalam urusan rezeki ini dimudahkan Tuhan, dilancarkan Tuhan. Nah, di sini pernah malam Kamis semalam kah? Yaitu kita mengamalkan asma Allah. Yaitu ya Hannan, ya Mannan, ya Razzaq, ya Fattah, ya Ghani, ya Mughni. Ya Hannan, ya Mannan, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni. Ya Hannan, wahai Zat yang maha memberi berkah. Ya Mannan, wahai Zat yang maha memberi nikmat. Ya Fattah, wahai Zat yang maha membukakan segala-galanya, termasuk membukakan pintu rezeki. Ya Razzaq, wahai Zat yang maha memberi rezeki. Ya Ghani, wahai Zat yang maha sugih. Ya Mughni, wahai Zat yang maha menyugihkan. Nah, ini amalan baik ketika kita dapat duit, orang yang berusaha, dapat duit ketika payu dagangannya. Ikuti duit itu dulu, bacakan kalimat-kalimat itu. Aina buat kalaci, buat kasalipi. Beri orang duit, bacakan itu. Ya Hannan, ya Mannan, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni. Buat ke kantung, buat kasalipi. Atau buat kena kalaci, buat ke tabungan. Karena bila hendak membuka laci itu atau membuka salipi itu, bacaan itu dahulu juga. Itu akan bersambung duit itu dan ampunnya duit, ampunnya rezeki, sehingga kakawanannya datangan terus ke anu inya. Kakawanan duit tuh datangan terus. Nak buat kalaci bacaan itu. Karena hendak buka laci itu bacaan itu. Insyaallah di laci itu kada cegaran habis duit. Tapi membuat kalaci bacaan itu, karena hendak membuka, hendak mengambil bacaan itu. Ya Hannan, ya Mannan, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni. Ya Hannan, ya Mannan, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni. Ya Hannan, ya Mannan, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni. Sekali aja. Ya Hannan, ya Mannan, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni. Nah, cepat nang panding kita yakin bahwa rezeki itu dari Allah, bukan dari usahaku, bukan dari kepintaranku, bukan dari ilmuku, itu yang penting. Kemudian, dan apabila engkau tidak mampu melaksanakan kewajibanmu terhadap agamamu, Allahu a'lam. Para jemaah sekalian, alhamdulillah kita ada kedatangan tamu, yaitu Al-Mukarram Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Muhdar, Probolinggo, Jawa Timur. Dan dalam kesempatan ini kita mintakan pada Al-Mukarram Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Muhdar, Probolinggo, Jawa Timur, untuk menyampaikan sedikit mau'izah hasanah kepada kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat dan bisa kita mengamalkannya. Pada Al-Habib terbentuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala muridin waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina wa maulana nabiyyuna Muhammad. Salatan taghfiru biha az-dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-sub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati daripada Tuan Guru kita, sahibul majlis, Tuan Guru Muhammad Saubari, mata'anallah fi tuli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah berkahi hidupnya, Allah lancarkan segala urusannya, Allah kabulkan hajat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada segenap para asatid yang berhadir di tempat ini juga, dan juga segenap para hadirin wal hadirat, para santri-santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di kesempatan yang mulai ini, di bagian dengan keberkahan ini, Allah masih memberikan kita sehat, Allah berikan kita afiat, sehingga kita bisa melangkahkan kaki. Allah gerakkan kita punya hati menuju tempat yang mulia, tempat yang barakah, tempat perkumpulan yang insya Allah dikatakan sebagai raudhah min riyadil jannah, yang dimana insya Allah dengan perkumpulan ini, wasilah keberkahan dari tempat ini menjadikan sebab kita semua dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan ke aribahan baginda Sayyidil Wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan afdhalus salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jazakumullah khairan katsiran wa ahsanal jazaa. Terlebih kepada Tuan Guru kita, Tuan Guru Muhammad Saubari, yang memberikan kita kesempatan sepatah dua kata menyampaikan kilmah-kilmatain yang insyaallah apa yang disampaikan ini walaupun hanya singkat sesaat bisa bermanfaat. Dan alhamdulillah ini kali pertama kita silaturahmi Guru lah. Alhamdulillah bisa sampai ke tempat ini, Masya Allah. Yang dimana insya Allah mudah-mudahan silaturahmi kita ini, sebagaimana Nabi mengatakan silaturahim dan zidu fil insya Allah menjadikan sebab kita dipanjangkan umur oleh Allah berkat silaturahmi kita. Allah berikan kita barakah umur, Allah berikan kita insya Allah sehat wal afiyah fi taatillah wa rasul. Wa insya Allah berkat silaturahmi ya Allah, mudah-mudahan kita semua yang sakit Allah angkat penyakit kita dan jauhkan daripada bala dan musibah, dan insya Allah kita diberikan keselamatan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana tadi Tuan Guru sudah banyak menyampaikan, terutama ulun juga ingin menyambung sedikit. Sebagaimana tadi beliau masalah bab banyak sudah diantaranya kita dalam bermuamalah, terutama masalah bab sedekah. Jadi dulu ada suatu kisah hikayat yang luar biasa. Ada seorang laki-laki yang dimana seorang laki-laki ini gawiannya itu adalah mengumpulkan kapuk, mengumpuli kapuk hari-hari. Dikumpuli kapuk dari pohonnya, dia nukar kapuk, dibuka itu dari pohon kapuk tadi, dikumpulkan sama dia, dijual lagi ke pasar hari-hari dengan pendapatan 1 dirham per hari. Kurang lebih kalau 1 dirham nih ya mungkin sekitar 50 sampai 100 ribu lah kalau uang kita. Akhirnya setiap hari ini orang bawa kurang lebih dapat uang 1 dirham daripada kurang lebih 50 ribu rupiah lah kira-kira. Itu setengahnya sebelum sampai dia balik ke rumah dibagi 2. Yang setengah gasan fakir miskin, yang setengah gasan bolikan ke rumah, dibuat nukar daripada kapuk buat besok hari dijual, sisanya buat gasan makan sama bininya. Suatu ketika ada di pasar, ini orang menemukan ada 2 orang, seorang yaitu pembeli dan seorang pedagang yang lagi berdebat tentang masalah barang dagangannya. Yang penjual mengatakan barangnya ini kurang uang 1 dirham pembayarannya, yang pembeli merasa sudah bayarnya pas uangnya. Hanya ribut sampai mengeluarkan parang mau bunuh-bunuhan. Singkat cerita, ini seorang pemuda tadi berkata, "Wahai kalian, apa yang pian debatkan ini? Kok sampai ribut sampai kayak membunuh-bunuhan?" Akhirnya dikisahkan sama si penjual bahwasanya ulun punya barang dagangan, ini bayarnya kurang 1 dirham. Masalah kurang 1 dirham sampai mau dibunuh sama si penjual barang. Akhirnya kata si pembeli juga ngotot, loh uang ulun sudah pas tadi, ini orang juga ngitungnya yang salah. Mungkin disingitkan disembunyikan sama si penjual tadi ini. Akhirnya ribut sampai akhirnya ini orang yang dapat uang 1 dirham, pemuda tadi yang mendapat 1 dirham, dikasihkan. Ya udah, wahai penjual, ulun julungi kepian sudah. Ini ulun bayari gasan orang yang membeli barang biar. Akhirnya singkat cerita sudah. Ini 2 orang yang awalnya mau bunuh-bunuhan gak jadi. Diselamatkan oleh pemuda tadi yang punya uang 1 dirham. Rezekinya ini dia kasihkan buat nolong orang. Singkat cerita dia balik ke rumah ketemu sama istrinya. "Woi suamiku, mana kau ndak bawa barang belanjaan sama bahan kapuk buat besok kita jualan?"
Katanya suaminya, wah istriku mohon maaf, ulun sekarang bulik dak bawa uang. Soalnya uang ulun tadi ulun kasihkan ke penjual sama pembeli yang bertengkar, gesan yaitu supaya mereka tak jadi bunuh-bunuhan. Katanya istrinya, kebetulan istrinya juga soleha ini. Katanya istrinya apa? Luar biasa Bian. Sungguh ulun bangga punya suami kayak Bian. Ya, bayangkan ini istri yang luar biasa, nggih. Lain sama zaman kita, nggih. Kalau kita bulik dak bawa uang, weh, mamai Bian gak enak, nggih. Mudah-mudahan istri kita enak, insyaallah soleha berataan. Singkat cerita akhirnya apa? Katanya istrinya sudah, tidak apa-apa sudah. Kita sekarang gak ada makan, gak ada apa-apa juga sudah. Kita puasa aja sudah, masih pagi. Kita niat puasa, ulun juga belum minum tuh dari tadi kita niat puasa sunnah sudah. Akhirnya katanya si suami bilang, terus gimana ya kita besok dagangan? Kita gak punya uang lagi sudah. Katanya si istri apa? Woi suamiku, itu kan di depan kita tempat kita nganu kapuk ada sisa barang kapuk-kapuk yang buruk-buruk itu yang jelek-jelek. Kita kumpulkan aja, dikumpulkan barangkali bisa jadi duit. Buat kita nukar modal besok nukar kapuk lagi. Dikumpulkan sama si suaminya, kumpul, dapat kurang lebih sekitar 1/4 karung. Dibawa ke pasar, dijual. Sepasar ini bapak, tidak ada yang mau nukar Pian. Namanya kapuknya jelek, nggak ada yang mau nukar. Akhirnya dia sampai sejam, 2 jam, 3 jam nggak ada yang nukari, dia balik ke rumah. Sambil sudah pasrah sudah, ya udah apa kata besok sudah puasa sudah besok kan gitu. Ini hari ini puasa, besok puasa lagi bisa-bisa. Subhanallah, di tengah jalan ada seorang nelayan. Bulik habis mengunjun, sekalinya ini nelayan habis mengunjun seharian guru, bulikan sore hari dapat iwak cuma seekong. Mana dapat iwaknya seekong mulai pagi ngunjun, sore dapat seekong, mana ikannya juga buruk. Bahkan bahasanya si nelayan tadi ini, ulun aja mau makan juga enggak. Bahasa kita enggak suka lah sama ikannya nih karena kelihatan ikannya enggak sehat. Hanya di tengah jalan sambil memamai ini nelayan. Aduh, ulun seharian sudah mengunjun, dapat iwak seekongan aja. Ini mana iwaknya jelek lagi. Ini ngomel-ngomel, didengar sama si penjual kapuk, si pemuda tadi. Waalaikumsalam Pak, waalaikumsalam. Inggih, kenapa? Pian ini kenapa kok ngomel dari tadi? Inggih, ulun ngunjun dapat iwak cuma 1, mana iwaknya jelek lagi enggak sehat. Ulun aja mau makan enggak mau ini. Akhirnya katanya si pemuda tadi, Pak, gimana kalau iwak pian ulun tukar dengan kapuk ulun? Tapi kapuk ulun juga jelek. Oh enggak apa-apa sudah. Daripada ulun makan iwak yang enggak bisa dimakan, mending ulun kapuk aja ulun bawa. Ditukar sudah. Ya udah ulun tukar iwak pian dengan sama kapuk ulun. Nggih, ulun jual ini iwak ulun sama daripada ulun tukarkan dengan kapuk pian. Sudah dibarter, bulikan ke rumah. Senang si pemuda tadi. Assalamualaikum istriku, kita bawa iwak sudah, alhamdulillah. Katanya istrinya, iwak apa ini? Ya sudah lihat iwaknya sudah. Yang penting masak sudah. Insya Allah sehat aja, aman aja. Dimasak sama istrinya, dipotong-potong. Subhanallah, ternyata ada satu yang namanya berlian di dalam iwak tadi itu. Satu berlian di dalam iwak tadi akhirnya berkata, wahai suamiku ini apa ya? Oh kayak berlian. Oh kayaknya berlian, namanya mohon maaf ke. Orang sakit, orang nggak pernah tahu berlian ya, kada tahu juga. Mungkin berlian ini kita bawa aja ke pasar. Ulun bawa sudah, siapa tahu memang bujur berlian, kita jual sudah ke penjual berlian. Dibawa ke pasar, datang ke penjual berlian. Pak, ulun ini punya bisen berlian. Dilihat sama penjual, waduh, ini berlian mahal. Dapat dari mana pian? Mohon maaf, kalau dari potongan pian ini bukan orang sugih. Kok bisa pian punya berlian ini? Pian nyuri kah? Kada nyuri, ulun nemu dalam iwak. Akhirnya katanya si penjual berlian, ya udah, ini berlian luar biasa mahalnya. Ulun ini hendak nukari, cuma kawaknya ulun nukar 30.000 dirham. Kaget ini, ya Allah, 30.000 dirham inggih. Bahkan kalau bahasa kita, kalau memang ini penjual tadi mau curang, nggih, dibadahi aja ini ulun tukar 10 dirham, pasti diterima sama si pemuda tadi. Wong hari-hari dapat 1 dirham kok. Ditukar 10 dirham pasti diterima sama si pemuda. Cuma Allah jaga orang tadi ini. Allah pertemukan dengan pedagang yang jujur, dikatakan bahwasanya ulun bisa nukar cuma 30.000 dirham. Tapi kalau pian hendak nukar lebih larang, kawak di kawan ulun. Sidin lebih sugih dari ulun. Coba pian ke sana, insya Allah ditukar lebih mahal. Diantarkan, ditunjukkan jalan yang lebih baik sama si penjual. Diantarkan lagi ke salah seorang penjual yang kedua, berlian yang kedua, dibadahi ulun dari tempat kawan pian, ulun bawa berlian ini suruh jual ke pian. Katanya si penjual apa? Ulun kawak nukar ini 60.000 dirham. Tapi kalau pian hendak, ini masih bisa lebih larang lagi. Pian tukari lagi, ada bos ulun, ini bosnya berlian sudah. Ini kawak, ini sugih orangnya. Ini insya Allah lebih mahal dari 60.000 dirham. Tambah kaget pemuda tadi, ya Allah, ya apa ini? Bawa sudah, pengen bawa ke bos ulun. Dibawa lagi ke bosnya. Penjual berlian yang terakhir dibilang, ulun kawak nukar ini 120.000 dirham. Hari-hari dapat 1 dirham, dipotong setengah gasan sedekah, Allah ganti dengan luar biasa. La yunqasul mal illa min sadaqah, daripada harta yang dia keluarkan untuk sedekah, Allah ganti dengan luar biasa, dapat 120.000 dirham. Pulang ke rumah bapak 120.000 dirham, bayangkan pian, hari-hari bawa 50.000, ini bawa tahu-tahu pulang dapat uang 100 juta ya apa pian?
Dapat uang 100 juta boleh ke rumah, sekalinya apa? Bilang kepada istrinya, istriku kita dapat rezeki nomplok ini. Rezeki luar biasa. Rezeki yang gak terduga. Apa kata istrinya? Alhamdulillah. Tapi ingat amaliyah pian. Dipotong setengah, kasihkan ke fakir miskin. Bayangkan pian. Ini 100 juta pian dapat rezeki nomplok, bayangkan. Kira-kira mau gak dipotong setengah 50 jutaan dikasih fakir miskin? Oke, paling saya kalau cuma 100 ribu, 200 ribu. Ini dipotong 50 juta gasan fakir miskin. Subhanallah, si suami mau keluar mau nyari seorang fakir orang miskin, ada datang ke rumahnya 2 orang fakir miskin. Dikasihkan, ini, ulun kasih pian 60 ribu dirham. Kaget orang fakir miskinnya. Apa pian ini bukan orang sugih ngasih uang segini. Apa katanya si pemuda? Ulun dapat rezeki nomplok, ulun dapat rezeki tak terduga dari Allah. Sudah, ini rezeki pian juga. Sekalinya apa pian? 2 orang fakir miskin tadi itu adalah malaikat yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberitakan kabar bahwasanya itu memang rezeki yang Allah titipkan kepadamu, berkat pian menyelamatkan 2 nyawa yang enggak jadi bunuh-bunuhan dengan uang 1 dirhammu. Allah berikan kemuliaan, Allah berikan rahmat, Allah berikan keberkahan dalam hidupmu, diganti uangmu 1 dirham dengan 120 ribu dirham berkat sedekah pian menyelamatkan nyawa orang. Makanya sebagaimana tadi guru mengatakan, kita sedekah, jangan khawatir, ini sedekah kita jadikan sebab Allah gantikan rezeki kita yang luar biasa. Bal yazdad, Allah bilang bal yazdad, Allah ganti dengan kenikmatan, dengan kesehatan, dengan semua kenikmatan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dalam artian apa? Kadang banyak orang sekarang berpikir ini, kalau kita dapat rezeki guru lah, kita mengeluarkan sedekah uang, nanti minta baliknya uang juga. Jangan khawatir pian sedekah, jangan mengharap apapun. Ulun pernah diajari sama kakak itu, kalau pingin menghitungan sedekah supaya gampang diterima sama akal, gampang hitungannya itu. Jumlah yang kita sedekahkan dibagi dengan harapan, itu hasil. Paham aja ya, pembagian lah. 1 dibagi 1 berapa? 1 kan gitu. Kita sedekah 1, mengharap kembali 2. Maka ketika 1 dibagi 2 berapa hasilnya? 0,5, setengah. Kita bersedekah 1, dibagi dengan harapan kita mengharap 1 juga kembalinya. Ketika 1 dibagi 1 berapa hasilnya? 1. Tapi ketika kita bersedekah 1 tanpa mengharap apapun kembalian daripada Allah, memang dasar ingin bersedekah, ingin beribadah kepada Allah tanpa mengharap balasan dari Allah. Ketika 1 dibagi 0, berapa dalam ilmu pembagian matematika? Ketika 1 dibagi 0 hasilnya tak terhingga. Itulah sedekah yang kita niatkan. Sebagaimana guru tadi sampaikan, ketika kita bersedekah, kita beramal, jangan mengharap kembalian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengharap ulun bersedekah 10 ribu, kayaknya mudah-mudahan diganti 100 ribu. Jangan. Pian sedekah aja sudah. Kayaknya insya Allah yang bakal memberikan kenikmatan sama pian. Sebagaimana hitung-hitungannya itu, ketika 1 dibagi 0 harapan, pian bersedekah 1 tanpa dibagi daripada harapan 0, ketika hasilnya itu adalah hasilnya tak terhingga. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang rajin bersedekah. Kita dibukakan hati oleh Allah supaya gampang menjadi orang yang karim, enggak menjadi orang yang bakhil insyaallah. Dan mudah-mudahan berkah dari tempat ini ya Allah, mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang Allah berikan kita adalah orang yang panjang umur. Allah berikan kita barakah umur, Allah berikan kita sehat wal afiyah fi taatillah wa rasul. Dan mudah-mudahan berkat tempat ini ya Allah, jadikanlah kami punya keturunan ya Allah, keturunan yang saleh wa salehah. Jadikanlah kita punya daripada keluarga ya Allah, keluarga yang mawaddah wa rahmah. Jadikanlah kita daripada punya pasangan yang saleh, pasangan yang salehah. Dan jadikanlah daripada kita adalah orang-orang yang Kau selamatkan dunia akhirat ya Allah, daripada orang-orang yang Kau berikan kenikmatan dunia maupun di akhirat ya Allah. Dan mudah-mudahan ya Allah, berkat tempat ini jadikanlah kami adalah orang yang semakin cinta dengan Nabi Muhammad, semakin ada ta'zim dengan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semakin cinta dengan apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan tempat ini ya Allah menjadikan sebab berikan wasilah daripada guru-guru kami, dari wasilah dari para habaib kami, dari wasilah kami semua hadir di sini ya Allah, berkah majelis ilmu ya Allah. Kami mohonkan subhanahu takdirkanlah kami menjadi orang yang Kau meninggalkan dalam keadaan beriman husnul khatimah, dalam keadaan beriman husnul khatimah, dalam keadaan beriman husnul khatimah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rasulullah Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya telah saya sampaikan, dan ulun juga dan juga ini ulun kebetulan minta sambung doa sama pian juga sama guru. Insyaallah guru bulan depan istri lahiran sudah, anak pertama. Mudah-mudahan lancar nggih, enggak sampai operasi, normal persalinannya, dan mudah-mudahan yang belum dapat keturunan cepat dikasih keturunan sama Allah. Dan mudah-mudahan yang sudah dapat keturunan tambahi lagi insyaallah. Dan ini kebetulan juga ulun selajur silaturahim, ada yang ulun bawa oleh-olehnya
Ini pian kalau ada yang hendak ulun bawa darkah ya Madinah ya cari alaha. Ini stiker yang mungkin sudah pian tahu seberataan sudah nggih. Ini karangan daripada Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Haddad yang ada di Malang. Ini isinya apa sih, Bib? Darkah ya Madinah ya cari alaha ini adalah tawassul. Tawassul kepada Ahlul Madinah Rasulullah ya cari alaha, kepada kota Tarim dan semua penduduknya ada dalamnya. Ya termasuk Zambal, Furet dan sebagainya. Ada lambang hak 110 dan 1030. Ini tabarukan kepada marga Al-Haddad dan Al-Habsyi. Dan juga ada tulisan juga di sini isim ya Fattah ya Razak. Sebagaimana tadi guru katakan, insyaallah dibukakan segala pintu dan terutama pintu rezeki. Kemudian dari rezeki kita dalam lancaran usaha, terutama bukakan masalah jodoh. Nah, yang belum punya jodoh, nggih. Yang sudah punya jodoh wallahu a'lam sudah. Jadi ini kalau ada yang hendak kayak nak ditempel, ini stiker sudah tinggal nempel aja, nggih. Ditempel di mana, Beb? Di pintu rumah, di pintu kamar kita bisa. Yang penting di tempat-tempat yang pantas sudah tempelkan, jangan di pintu kamar mandi, nggih, jangan. Kemudian artinya apa? Karena ini adalah kita mengharap tabarukan tafaulan daripada karangan Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Haddad. Dan juga kalau diperhatikan di rumah, insya Allah yang namanya gangguan goib, yang namanya jin, sihir-sihir tak masuk ke rumah kita. Kalau tempelkan di usaha Habib, insya Allah usahanya barokah. Kalau tempatkan di toko Habib, insya Allah rezeki yang datang kepada kita rezeki yang barokah. Dipandangkan di tempat usaha, insya Allah dijauhkan daripada orang-orang yang jahat, yang ganggu sama kita. Kiriman-kiriman apa santet kah ngarannya kah apa kah? Insya Allah dijaga sama Allah. Kalau dipasangkan di kendaraan, Bib, insya Allah dihindarkan daripada yang namanya kecelakaan. Ditempel aja sudah, nggih. Ya enak ada yang hendak, yang penting sesuai tempatnya. Jangan sampai kena injak, jangan sampai apa bahasa kita? Jangan sampai kena injak, jangan sampai kena duduki, jangan dibawa kamar mandi. Nggih. Terserah aja pian mau nempel di mana. Ini sudah tinggal berikat. Nah, jadi tinggal ditempel aja sudah. Yang penting tempatnya jangan sampai kena injak, jangan sampai duduki, jangan sampai kena kamar mandi. Kalau tempel kendaraan tempel ya, pokoknya di atas kah, di tempatnya speedometer kah, di mobil, di kaca mobil, di mana, yang penting jangan kena injak, jangan kena duduki. Kalau mau dibawa sehari-hari, kalau ulun bisa tempelkan di tas. Yang penting tasnya jangan dibawa kamar mandi. Dan yang paling penting jangan sampai kena injak, jangan sampai tempel di sandal. Kenapa ulun sampaikan seperti ini? Pernah ada yang tanya, Pian, Bib, ulun ini kalau Jumatan sandal sering hilang. Kalau ulun tempelkan ini stiker di sandal kayak apa, Bib? Aman lah sandal ulun. Ulun padai sama Sidin, Pak, kalau Pian tempelkan ini di sandal, bukan cuma sandal yang hilang, Pian ikut hilang gak enak. Artinya apa? Kita beradab, kita tafaulan, kita tabarukan daripada karangan stiker Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Haddad yang di Malang. Kalau ada yang hendak, hadiah bil hadiah 10.000. Nggih, ada yang warna hijau, ada yang warna hilang, nanti enak di depan sudah. Di meja itu ada yang bagikan, kalau ada yang hendak 10.000, hadiah bil hadiah, mudah-mudahan barokah semuanya. Terserah udah dihendak di pintu rumah, di mobil, satu di mana, satu terserah. Kurang lebihnya Allah minta maaf. Hadiah minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.